Halo, nama saya Anis Taufik Ibrahim. Saya dari UNOR BPIW. Japung saya adalah perencana ahli pertama. Halo, saya Dion Prabu Septabiba, UNOR dari BPIW. Japung saya adalah perencana ahli pertama. Halo, saya Desulandari dari Balai Penilaian Kompetensi dengan jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Halo, nama saya Adi Tama, saya dari Sekretariat Jenderal, Japung saya Pranata Hubungan Masyarakat. Halo, saya Antasari dari BPIW, jabatan perencana saya penata uang ahli pertama. Halo, selamat sore. Dalam video kali ini kita akan memaparkan rencana aksi dalam tantangan digitalisasi dengan tema absen kehadiran pegawai terhadap kinerja pegawai dari kelompok kami, kelompok 6. Nah, identifikasi isu. Sebelumnya kami mengangkat 3 isu, yaitu yang pertama mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam presensi digital. Yang kedua, yaitu penguatan integritas sistem absensi digital dan mitigasi manipulasi data menggunakan celah aplikasi Bravo. Kemudian isu yang terakhir, yaitu keterbatasan infrastruktur dan akses yang menghambat. Yang pertama adalah adaptasi kebiasaan baru dalam presensi digital. Berdasarkan data yang kami peroleh, 18% CPNS terlambat presensi di awal penugasan. Yang kedua, presensi tidak valid karena kendala teknis. Dan yang ketiga adalah CPNS lupa untuk mengisi presensi datang atau pulang. Faktanya, presensi berbasis digital aplikasi dengan verifikasi, lokasi, dan waktu. Yang kedua, CPNS di daerah jaringan lemah, sulit, presensi tepat waktu. Yang ketiga adalah sosialisasi dan pelatihan sangat minim sehingga CPNS belum familiar terhadap produknya. Dampak yang terjadi adalah, yang pertama, disiplin administrasi menurun. Yang kedua, beban admin meningkat. Lalu, penilaian kinerja berisiko keliru dan adaptasi digital yang lambat. Keterkaitannya adalah, manajemen ASN mencakup kinerja dan kedisiplinan. Kesulitan adaptasi presensi digital menekankan perlunya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai baru agar evaluasi kinerja tetap objektif. Dan kaitannya dengan Smart ASN adalah menuntut literasi digital dan kesiapan transformasi berbasis teknologi. Kendala presensi digital menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan budaya kerja yang mendukung. Isu kedua, yaitu penguatan integritas sistem absensi digital dan mitigasi manipulasi data menggunakan celah aplikasi Bravo. Dari data yang kami dapat, beberapa pegawai memanfaatkan celah pada aplikasi untuk melakukan absensi dari luar radius 1 km dari kantor atau di luar kantor. Faktanya, aplikasi absensi Brimo memiliki fitur dengan jangkauan radius 1 km dari lokasi kantor. Dampaknya yaitu, pegawai yang tidak berada di kantor secara fisik tetap dianggap hadir, sehingga akuntabilitas kehadiran menjadi hilang. Yang kedua, melemahkan disiplin kerja dan menciptakan ketidakadilan bagi pegawai lain yang patuh. Yang ketiga, data kehadiran tidak lagi menjadi indikator yang valid untuk mengukur kinerja. Kaitannya terhadap manajemen ASN, yaitu merupakan isu yang berkaitan dengan manajemen pengawasan dan evaluasi. Keberadaan celah teknis menunjukkan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap sistem. Solusinya memerlukan perbaikan sistem, kebijakan yang lebih tegas, serta pengawasan berkala. Sedangkan kaitannya dengan Smart ASN, yang merupakan tantangan nyata bagi ASN untuk memiliki integritas digital. Seorang Smart ASN harus menggunakan teknologi sesuai fungsinya dan tidak mencari celah untuk memanipulasi data. Isu ini juga menuntut ASN untuk memiliki literasi digital yang etis, di mana mereka tidak hanya tahu cara menggunakan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya akuntabilitas. Baiklah, untuk berikutnya akan saya paparkan isu ketiga mengenai tema isu gangguan teknis menghambat verifikasi kehadiran digital. Didukung oleh data bahwasannya selama 3 bulan terakhir, tercatat terdapat 25 laporan gangguan aplikasi absensi digital dari berbagai unit kerja, di mana 15% pegawai melaporkan kesulitan melakukan verifikasi kehadiran saat jam masuk kerja. Rata-rata waktu pemulihan gangguan aplikasi mencapai 30-60 menit. Gangguan teknis terjadi akibat server yang overload dan pembaruan sistem yang belum stabil. Jadi beberapa perangkat pegawai tidak kompatibel dengan versi terbaru aplikasi absensi. Lokasi kerja pun dengan sinyal internet lemah lebih rentan mengalami kegagalan dalam hal verifikasi. Dampak yang terjadi adalah keterlambatan verifikasi, mengurangi akurasi data absensi harian, kemudian penilaian disiplin kerja pegawai menjadi tidak valid, dan meningkatnya beban kerja admin kepegawaian untuk melakukan koreksi manual data absensi. Kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, untuk manajemen ASN, jadi gangguan teknis absensi ini mengurangi akurasi data kehadiran yang menjadi dasar penilaian disiplin dan kinerja, sehingga menghambat penerapan merit system secara objektif. Juga kondisi ini menambah beban koreksi manual bagi admin kepegawaian dan mengurangi efisiensi birokrasi. Kaitannya dengan Smart ASN, gangguan absensi menguji literasi digital, kemampuan adaptasi, dan inisiatif mencari solusi. Hambatan ini melemahkan integrasi data antar unit, connected government, dan menuntut inovasi agar sistem absensi lebih andal serta mudah digunakan. Oke, saya lanjutkan. Di sini kami menyampaikan mengenai penentuan core issue dengan metode aktual, problematik, kekhalayakan, dan juga kelayakan. Untuk dari isunya sendiri, yang pertama tadi adaptasi kebiasaan baru dalam presensi digital, kemudian yang kedua penguatan integritas sistem absensi digital dan mitigasi manipulasi data menggunakan celah aplikasi Bravo, kemudian yang ketiga keterbatasan infrastruktur dan akses yang menghambat. Nah, untuk dari totalnya sendiri, yang paling tinggi adalah poin nomor 2, yaitu penguatan integritas sistem absensi digital, yang dimana untuk dari nilainya sendiri totalnya sejumlah 20. Nah, untuk penguatan integritas sistem absensi digital dan mitigasi manipulasi data menggunakan celah aplikasi Bravo ini memiliki dampak domino yang merugikan seluruh unit organisasi. Hal ini dimulai dari hilangnya akuntabilitas dan juga menurunnya disiplin kerja. Kemudian merambat pada penilaian kinerja yang tidak valid. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pegawai terhadap sistem dan juga sesama rekan kerja. Ketika kepercayaan hilang, motivasi kerja menurun, dan pada akhirnya produktivitas seluruh unit kerja akan terpengaruh.
Baik, selanjutnya untuk dari analisis isunya, di sini kami menggunakan fishbone. Untuk dari metodenya, di sini yang pertama, prosedur verifikasi absensi belum ketat atau tidak ada validasi berlapis. Kemudian mekanisme audit internal data absensi jarang dilakukan, dan yang ketiga adalah SOP pengendalian celah keamanan belum diterapkan secara konsisten. Lalu di sini juga ada dari segi manusia atau people-nya. Yang pertama, pegawai sengaja memanfaatkan celah aplikasi untuk mengubah data kehadiran. Kemudian rendahnya kesadaran integritas dan disiplin pegawai, dan yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dan verifikasi langsung dari sisi atasan. Selanjutnya yaitu di material atau datanya. Di sini ada 3 juga, salah satunya basis data yang tidak dilengkapi log seperti itu yang secara detail. Selanjutnya dari segi teknologi atau mesinnya, yang pertama di fitur keamanan aplikasi Bravo belum maksimal, sebagai contoh dari GPS yang mudah dipalsukan dan juga tidak ada face recognition-nya. Kemudian yang kedua, server dan aplikasi yang tidak memiliki sistem deteksi manipulasi otomatis. Dan yang ketiga adalah keterbatasan integrasi dengan sistem keamanan lain. Dalam hal ini contohnya adalah CCTV atau perangkat check-in fisik. Yang terakhir adalah lingkungan atau environment-nya. Di sini yang pertama, lokasi kerja dengan sinyal lemah dapat memicu toleransi, manipulasi absensi. Kemudian budaya organisasi yang kurang tegas terhadap pelanggaran kedisiplinan. Dan yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi bahaya dan sanksi manipulasi data absensi. Nah, dari analisis isu fishbone ini, maka terdapat isunya yaitu integritas sistem absensi digital Bravo lemah dan juga rentan dimanipulasi melalui celah aplikasi sehingga mengancam akurasi data kehadiran dari sisi pegawai. Baik, yang berikutnya adalah rekomendasi dari rencana aksi. Yang pertama, memperkuat keamanan teknologi dengan menambah verifikasi berlapis, yaitu contohnya GPS, wajah, dan OTP. Selanjutnya, memperbaiki SOP, menetapkan prosedur verifikasi ketat, audit rutin, data absensi, dan mekanisme respon cepat jika ada celah keamanan. Berikutnya, yaitu tingkatkan pengawasan, notifikasi real-time untuk absensi mencurigakan, spot check rutin, dan integrasi dengan CCTV. Keempat, bangun kapasitas dan integritas pegawai melalui pelatihan literasi digital, sosialisasi, sanksi, dan kampanye budaya kerja jujur. Dan yang terakhir, yaitu menegakkan sanksi serta evaluasi berkala. Terapkan sanksi disiplin, evaluasi sistem 6 bulanan, dan laporan singkat tingkat kepatuhan secara berkala. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.